Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, pada siang hari ini aku bakalan sedikit memberitahukan atau mereview kali ya. Gimana sih caranya kalau kita membuat rekening investasi melalui aplikasi Brimo? Oke, kita langsung aja. Silahkan buka aplikasi Brimo untuk teman-teman semuanya. Di loginkan terlebih dahulu. Ini aku login menggunakan sidik jari ya teman-teman. Jadi biar lebih aman. Oke. Nah, ini untuk cara pembukaannya sih cukup simple ya. Jadi tinggal kita buka ini aja, klik lainnya. Kemudian di sini kan ada macam-macam ya. Jadi ada beberapa menu, tapi aku lebih ke pembukaan rekeningnya aja. Oke. Sebentar, ini ternyata ada di sini ya teman-teman. Ada di ini rekening lain. Nah, tinggal kita klik ini aja plus buka rekening baru. Oke. Nah, di sini kan ada beberapa jenis tabungan ya teman-teman. Nah, untuk pembukaan rekeningnya yang sekarang itu kalau untuk berinvestasi di BRI ya. Jadi teman-teman bisa buka langsung ke berita rencananya aja. Tinggal klik aja yang berita rencana yang ini. Oke. Nah, di sini kan ada beberapa keuntungan. Keuntungannya yaitu yang jelas sih untuk rekening berita rencana ini untuk investasi ya teman-teman. Jadi tabungan berjangka yang nggak bisa diambil sewaktu-waktu seperti tabungan biasa, artinya seperti itu. Jadi lebih apa ya, mempertegas teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nabung gitu ya, jadi nggak diambil uangnya biar aman aja. Kalau misalnya kita mau merencanain kita mau beli apa di tahun-tahun ke depan gitu. Keuntungannya di sini ada rekening bersama rencana itu yang pertama yang jelas gratis biaya administrasi ya teman-teman, beda sama rekening biasanya. Kemudian gratis biaya administrasi bulanan yang jelasnya ya. Terus untuk bunganya juga kompetitif, kalau nggak salah itu bunga terakhirnya 2,5%, tapi hitungannya per tahun ya teman-teman, jadi per bulannya dibagi tuh gitu. Terus lebih fleksibel juga ya, jadi nasabah dapat merubah target dana dan jangka waktunya yang diinginkan gitu. Kemudian juga penarikan sebelum jatuh tempo, nasabah dapat melakukan penarikan sebagian sebelum jatuh tempo. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya tabungan rencananya mau digunakan untuk 1 tahun ke depan, tapi di pertengahan tahun mau diambil juga bisa, jadi sebagian aja, tapi jelas ada biaya untuk penaltinya teman-teman gitu. Nah, untuk persyaratannya seperti ini ya teman-teman. Untuk rekening sumber dana yang jelas harus memiliki rekening Britama ataupun Britama bisnis. Kemudian untuk usia penabungnya dari rentang waktu dari 18 tahun sampai dengan 30 tahun ya teman-teman. Britama rencana BRI 31 sampai 60 tahun juga bisa. Oke. Untuk nilai akhir tabungannya minimalnya 500.000 sampai dengan tidak terbatasi. Jadi setoran awal itu minimalnya 500.000 ya gitu. Untuk jangka waktunya minimalnya 6 bulan sampai dengan 240 bulan. Kemudian setoran tetapnya sesuai dengan pembagian nilai akhir tabungan dan jangka waktu yang dipilih. Untuk penarikan sebelum jatuh tempo yang tadi di awal aku bilang, maksimumnya hanya 50% ya teman-teman dari total saldo, dengan minimal saldo setelah penarikan adalah 1 juta rupiah. Kemudian untuk penaltinya ya ini tadi 1,5% dari nominal yang dicairkan atau minimalnya 100.000 gitu. Penalti penutupan itu 2,5% dari nominal saldo berita rencana yang dicairkan atau minimalnya juga sama 100.000 rupiah. Untuk biaya penutupan sebelum jatuh tempo yaitu 50.000. Untuk fasilitas asuransi tidak diberikan fasilitas asuransi ya teman-teman. Jadi pure hanya untuk rekening investasi aja. Jadi nabung aja gitu. Untuk close by system terjadi kegagalan pendebetan setoran tetap bulanan sebanyak 3 kali berturut-turut. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan investasi dengan rekening berita rencana ini, jadi kalau 3 bulan teman-teman nggak menyetorkan dana di rekeningnya itu di sini ya, rekening ini otomatis itu bakalan ketutup otomatis by system. Oke. Nah, mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian di sini ya seperti itu tadi ya.
aku rasa cukup jelas. Tinggal kita pilih rekeningnya aja untuk proses pembukanya. Nah, di sini ada minimal targetnya 500.000 ya. Jadi misalnya teman-teman mau menargetkan 500.000 di bulan ke depan gitu, itu juga bisa. Tapi kalau di bawah 500.000 nggak bisa ya. Ini coba kita targetkan aja, misalnya 10 juta, oke? 10 juta rupiah. Nah, dengan jangka waktunya ini bisa ditentukan teman-teman juga. Misalnya nih, aku pengennya 2 tahun, 24 bulan, oke? Nah, untuk estimasi simulasi ini rencananya setoran per bulanannya itu Rp416.667 gitu. Selesai. Nah, ini bisa langsung dilanjutkan. Nah, untuk tabungan per bulannya 416.667 dengan target dana 10 juta. Jangka waktunya selama 24 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nabung, perencanaannya di tahun-tahun ke depan atau mungkin ya paling nggak minimal 6 bulan ke depan aja gitu, teman-teman bisa melakukan pembukaan rekening lewat berita perencanaan ini ya. Nah, setelah ini tertera gitu tampil, berarti aku harus nabung nih 416.000 selama per bulannya dengan jangka waktunya 24 bulan. Nah, ini untuk rekeningnya udah terbentuk ya teman-teman. Oh, mohon maaf, ini rekening sumber dananya. Jadi memang harus rekeningnya yang beritama ya teman-teman. Nah, tinggal pilih tanggal auto debitnya aja, tanggal berapa. Misalnya ini kan di bulan Desember ya, sekarang tanggal 28 ya teman-teman. Jadi misalnya mau di debitnya karena mungkin nanti di awal bulan aja, tinggal di setting aja sama teman-teman. Misalnya nih, aku pengen tanggal debitnya tanggal 5. Oke, nah tinggal kita pilih tanggal aja. Setelah itu kalau misalnya iya, tinggal diklik oke aja gitu. Ataupun teman-teman, aku masih ragu nih, aku hitung ulang aja. Nah, ternyata mau dihitung ulang untuk jangka waktunya mau diganti atau misalnya mau diganti juga nggak apa-apa gitu. Misalnya ini aku kurangin aja deh, misalnya 1 juta rupiah gitu. Untuk jangka waktunya nggak usah terlalu lama. Misalnya pengennya ya 6 bulan aja. 6 bulan aja 1 juta rupiah, atau kalau enggak pengennya sih nggak jadi deh, tinggal diganti aja 2 juta misalnya gitu ya. Ini misalnya teman-teman, jangka waktunya selama ya 6 bulan aja, jadi nggak usah terlalu lama. Atau misalnya pun mau diganti jadi misalnya 1 tahun gitu. Jadi teman-teman untuk setorannya per bulannya 166.667 per bulan gitu ya. Oke. Nah, setelah dilanjutkan sama nanti untuk tinggal auto debitnya tinggal pilih aja, misalnya ini tanggal 5. Oke, pilih tanggal. Setelah itu tinggal diklik oke aja. Nah, kalau sudah diklik oke ini kan langsung tampil ya. Jadi ada namanya kita, terus ada nomor rekening juga yang dari berita langsung. Tanggal setorannya tanggal 5 Januari 2023, jangka waktunya selama 12 bulan dari 28 Desember 2022 sampai dengan 5 Juni 2024 ya jangka waktunya. Jadi nanti untuk penyiarannya di 5 Juni 2024. Untuk target dana itu 2 juta rupiah dengan tabungan per bulannya 166.667. Setelah ini dilanjutkan, otomatis dia akan minta PIN. Nah, PIN-nya itu yang teman-teman masukin gitu. Nah, kalau misalnya sudah oke, sudah misalnya udah dipencet pinnya ya teman-teman, sudah jadi, otomatis ini langsung tampil nih pembukaan rekeningnya berhasil. Jadi nanti bakalan ada auto debit di tanggal 5. Tadi kan aku buka tanggal auto debitnya tanggal 5 ya. Oke, jadi di tanggal 5 setiap bulannya nanti bakalan akan ada auto debit gitu. Nah, ini nggak usah disimpan sama teman, nggak apa-apa, tinggal kita klik oke aja. Nah, cara ngeliatnya gimana? Tinggal klik rekening lain aja, di sini akan langsung tampil tuh. Nah, ini berita rencana, ini masih 0 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat detailnya juga udah bisa kok, tinggal diklik aja lihat detail, di sini akan langsung tampil ya. Untuk detail rekeningnya saldonya masih 0, target dananya 2 juta rupiah. Ada nama kita, nomor rekeningnya berita kita, nomor sertifikatnya juga ada teman-teman, sama rekening sumber dana kita juga ada gitu. Untuk rekening setorannya itu 166.000 per bulannya dengan jangka waktunya 1 tahun dengan total tanggal auto debitnya tanggal 5 gitu. Nah, ini yang di sini menu ini buat apa sih fungsinya? Oke, di sini kalau misalnya teman-teman klik penutupan ya, jadi misalnya sebelum jatuh tempo nih
mau diklik penutupan itu bisa langsung ditutup ya teman-teman. Itu 1 kali 24 jam, yang penting harus menyisakan saldo minimal Rp500.000 di rekening teman-teman gitu, atau dengan biaya penaltinya minimal Rp100.000 gitu, sama biaya penutupan rekeningnya sebelum jatuh tempo yaitu Rp50.000 gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya mau pencairan juga di sini udah bisa ya. Nah, di sini juga ada pemberitahuan, cairkan tabungan, pencairan dilakukan dengan maksimal 50% dari saldo fleksi dan minimal sisa saldo Rp1 juta, diikuti biaya penalti 1,5% atau minimal Rp100.000 yang udah aku bilang barusan, gitu kan. Kalau misalnya oke ya langsung dicairkan aja gitu, tapi harus minimal ada saldonya ini. Minimal sisa saldo 1 juta, jadi memang nggak bisa langsung ketutup semua, hanya bisa dilakukan pencairan sebagian. Oke. Nah, kalau misalnya mau diubah ini Anda ingin berubah rencana gitu, perubahan nominal target tabungan harus lebih besar dan jangka waktu menabung harus lebih lama dari sebelumnya. Jadi seperti diperpanjang ya teman-teman, dengan jangka waktunya diperpanjang, misalnya sekarang 1 tahun ya, diperpanjang jadi 1 tahun 6 bulan, atau misalnya 1 tahun misalnya 2 tahun gitu, atau misalnya targetnya, jadi kan ini awalnya cuma 2 juta ya. Nah, itu bisa diganti jadi 3 juta atau 2.500.000 gitu. Nah, kalau sertifikatnya, ini sertifikatnya langsung dari Berita Mah Rencananya, jadi online. Jadi sertifikatnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini mau di-print sama teman-teman, it's okay, bisa dipegang sebagai pegangan, tapi ini nggak bisa dicairkan di bank-bank atau di unit BRI terdekat ya dari rumah teman-teman. Kenapa? Karena memang pembuatannya itu melalui online. Nah, kalau misalnya pembuatannya secara manual itu baru bisa diukir penerbit gitu kan. Tapi kalau misalnya ini dilakukan secara online, berarti kita mencairkannya juga secara online, nggak bisa langsung kita ujuk-ujuk datang ke kantor BRI dengan bawa sertifikat ini yang sudah kita print, kita mau mencairkan di sana, itu nggak bisa teman-teman. Jadi ini memang harus pure secara online gitu. Oke. Kalau mau diunduh juga tinggal diunduh aja gitu. Mungkin dari sini untuk aku udah cukup ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau buat rekening, jadi nggak usah repot-repot harus datang ke kantor BRI. Jadi sekarang semuanya bisa secara online. Tinggal diklik buka rekening baru aja. Tinggal kita mau pilih rekening apa yang akan kita buka gitu. Nah, kalau rencana ini memang keunggulannya dari Berita Mah Rencana ini, dia memang untuk rekening investasi ya teman-teman. Jadi jangan salah, rekening investasi sama rekening biasa itu seperti ini. Nah, kalau untuk rekening investasi ya Berita Mah Rencana ini gitu. Oke. Mungkin udah cukup ya teman-teman yang bisa aku jelasin untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya atau rekan-rekan semuanya yang ingin membuka rekening di BRI untuk rekening investasinya. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, thanks to my subscriber yang sudah nge-like, komen ataupun nge-subscribe. Jadi mudah-mudahan channel aku bisa terus berkembang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.